Bab 641 Memimpin seluruh kelas. Lan Xuanyu kemudian menyadari bahwa sebenarnya ada divisi Skyfighter. Zheng Longjiang berkata, jika Anda benar-benar ingin melakukan misi tim, saya merekomendasikan yang berhubungan dengan pertempuran. Misalnya, membersihkan makhluk asing yang kuat. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi kita untuk berkoordinasi. Pada saat yang sama, itu akan memungkinkan kami untuk menampilkan kekuatan pribadi kami. Jenis misi yang paling sulit sebenarnya bukanlah jenis misi yang berhubungan dengan pertempuran, tetapi misi yang mengharuskan Anda untuk menyusup, menghancurkan, dan menggunakan banyak otak. Misi-misi itu mungkin tampak sederhana di permukaan, tetapi ketika Anda benar-benar menjalankannya, Anda akan menemukan banyak celah. Jika Anda membuat satu kesalahan, Anda akan kehilangan segalanya. Itu juga akan mengancam jiwa. Saya pernah gagal dalam misi seperti ini dan hampir tidak berhasil kembali. Jadi saya punya saran lain. Saat memilih misi, cobalah yang terbaik untuk memilih jenis pertempuran. Dengan cara ini, akan lebih baik untuk kalian. Lan Xuanyu sekarang merasa bahwa kedua lambang kuning ini sangat berharga. Semua yang dikatakan Zheng Longjiang berasal dari pengalamannya dan dia sendiri yang mengalaminya. Itu terlalu penting untuk pemula seperti dia dan teman sekelasnya. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan dengan cepat memikirkan sebuah rencana. Jika dia ingin seluruh kelasnya menyelesaikan misi wajib mereka, setiap orang harus mendapatkan 24 poin kesulitan. Jika seseorang mencapainya melalui misi level 3, seseorang harus menyelesaikan 8 misi semacam itu. Dengan kata lain, jika setiap misi membutuhkan waktu 1 bulan untuk diselesaikan, itu akan memakan waktu setidaknya 8 bulan, bahkan jika tidak dianggap gagal. Dan ini sedang mempertimbangkan misi tim. Jika ada lebih banyak kegagalan, itu akan menjadi lebih sulit. Xiao Qi menyebutkan keamanan, dan Zheng Longjiang juga menyebutkannya. Mereka tidak hanya harus lulus ujian tahun ini, tetapi mereka juga harus memastikan keselamatan mereka sendiri. Dengan begitu banyak pertimbangan, cakupan misi yang bisa dia pilih jauh lebih kecil. Dia kemudian bertanya kepada Zheng Longjiang tentang detail beberapa misi dan rencananya menjadi lebih jelas. Zheng Longjiang pergi tepat waktu ketika jam sudah habis. Dia baru saja kembali dari misi dan sangat lelah. Dia telah menyelesaikan misi level 5. Menurut Zheng Longjiang, dia belum menerima misi level 6 karena dia tidak ingin mati. Adapun misi tingkat 7, 8, dan 9 yang lebih tinggi, dia belum memenuhi syarat untuk melihatnya. Dikatakan bahwa dia harus menyelesaikan setidaknya 3 misi level 6 sebelum dia dapat membuka panel misi level 7. Itu sama untuk misi level yang lebih tinggi. Lan Xuanyu juga menanyakan tentang kultivasinya dan Zheng Longjiang tidak menyembunyikan apapun. Dia sudah menjadi Douluo jiwa puncak dan hanya selangkah lagi untuk menjadi Douluo berjudul. Orang harus tahu bahwa dia baru berusia 21 tahun ini dan bahkan belum genap 22 tahun. Zheng Longjiang tidak mengatakan apa-apa, tetapi Lan Xuanyu tahu bahwa Zheng Longjiang jelas luar biasa di antara rekan-rekannya. Dia adalah Douluo berjudul berusia 21 tahun. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk menembus peringkat dewa di masa depan. Setelah Zheng Longjiang pergi, Lan Xuanyu memilah pikirannya. Dia pergi ke pusat misi pada sore hari. Setelah selesai berpikir, dia pergi untuk melihat panel misi dan melihat apakah ada misi yang sesuai dengan kebutuhannya. Pagi berikutnya, kelas tahun keempat berlanjut. Xiao Qi mengembalikan perangkat komunikasi jiwa satu persatu, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain lagi. Perangkat komunikasi jiwa yang ditingkatkan tampaknya dilengkapi dengan semacam peralatan. Ukurannya lebih besar dan kulit terluarnya telah berubah menjadi logam. Itu jelas jauh lebih kuat. Ini untuk mencegah kerusakan. Baiklah, kalian semua telah menerima perangkat komunikasi jiwa baru kalian. Tahun yang akan datang akan terserah Anda semua. Seperti yang saya katakan sebelumnya, keselamatan adalah yang utama. Saya berharap 1 tahun kemudian, Anda semua akan aman dan sehat dan kemudian saya akan melihat kemajuan misi Anda. Xiao Qi memandang Lan Xuanyu dan berkata, Xuanyu, sebagai ketua kelas, apakah ada yang ingin kamu katakan? Lan Xuanyu berdiri dan berkata, Guru, saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada semua orang. Saat dia berbicara, dia berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke sisi podium sebelum berbalik ke seluruh kelas. Mata semua orang secara alami terfokus pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengalihkan pandangannya ke wajah teman-teman sekelasnya dan berkata, kita sudah bersama selama 4,5 tahun.
Dalam 4 tahun ini, kami tidak banyak berinteraksi satu sama lain karena kami semua sangat sibuk dengan belajar dan berkultivasi. Dalam 4 tahun ini, di bawah perawatan akademi, kami semua telah berkembang pesat. Dan di tahun mendatang, itu akan menjadi ujian akademi bagi kami, sekaligus ujian atas kemampuan kami sendiri. Kelas kami adalah kelas eksperimen perang bintang, dan akademi telah menaruh banyak harapan dan investasi pada kami. Setiap orang telah mengakui saya dan mengizinkan saya untuk menjadi ketua kelas selama beberapa tahun terakhir. Saya benar-benar ingin menjadi ketua kelas yang baik. Pada titik ini, dia berhenti dan menatap Bing Tianliang. Sejak semester lalu, Old Bing dan Zuohan mencariku. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin menyelesaikan misi bersama dengan saya. Semua orang tahu bahwa saya memiliki tim sendiri, dan kami bertujuh selalu bersama. Kami berkultivasi bersama, jadi hubungan kami memang lebih baik. Aku sudah memikirkannya dengan hati-hati. Aku yakin jika hanya kita bertujuh, kita seharusnya bisa menyelesaikan misi. Tapi aku bukan hanya pemimpin tim kami yang beranggotakan 7 orang, aku juga ketua kelas. Jadi, jika kalian mau mendengarkan saya dan mempercayai saya, maka saya bersedia membawa kalian semua untuk menyelesaikan misi wajib bersama untuk tahun yang akan datang. Kami akan merumuskan rencana dan menyelesaikan misi bersama. Saat dia mengatakan itu, seluruh kelas terkejut. Semua orang memandang Lan Xuanyu dengan kaget, termasuk Xiaoqi. Pagi ini, Akademi telah mengonfirmasi bahwa karena peningkatan kesulitan, kelas eksperimental Star Wars mereka dapat saling membantu untuk poin kesulitan. Dengan kata lain, jika dijumlahkan, tidak apa-apa jika ada 24 poin dikalikan dengan jumlah siswa di kelas. Siswa yang lebih mampu dapat mengkompensasi siswa lain dengan berbagi poin kesulitan mereka. Akademi juga berharap akan ada lebih banyak orang yang dapat menyelesaikan tes. Tapi apa yang tidak diharapkan Xiaoqi adalah bahwa Lan Xuanyu benar-benar mengambil semua tanggung jawab dan inisiatif untuk membawa semua orang menyelesaikan misi bersama. Dia tidak memilih untuk menyelesaikan misi dengan beberapa rekan yang cakap untuk menyumbangkan lebih banyak poin. Mengesampingkan fakta bahwa dia pasti akan kehilangan poin dengan melakukan ini, hanya beban tanggung jawab ini setara dengan dia mengambil seluruh kelas. Jika terjadi kesalahan, seluruh kelas mungkin tidak dapat menyelesaikan tes. Kemudian, dia, ketua kelas, akan dikutuk. Tentu saja, manfaatnya sudah jelas. Jika dia benar-benar berhasil, kohesi seluruh kelas eksperimen Star Wars akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sebagai pemimpin kelas, dia tidak lagi hanya menjadi pemimpin kelas, tetapi pemimpin resmi dari 33 orang ini. Oleh karena itu, setelah Lan Xuanyu berbicara, semua orang pada awalnya terkejut tetapi dengan cepat menjadi tenang. Lan Xuanyu memandangi semua siswa dan berkata, jika semua orang tidak setuju dengan saya, maka perlakukan saja seolah-olah saya tidak mengatakan apa-apa. Akademi telah menerima permintaan kami dan mengizinkan kami untuk saling membantu untuk poin kesulitan. Saya juga akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan lebih banyak misi dengan mitra saya untuk mendapatkan lebih banyak poin untuk semua orang dan membantu siswa yang tidak dapat melakukan semua misi mereka. Seluruh kelas tetap diam dan semua orang masih menatapnya. Namun, mata mereka berubah secara halus. Lan Xuanyu hanya tersenyum saat melihat tidak ada yang bereaksi. Dia telah mempertimbangkan situasi ini juga. Bagaimanapun, kemampuan setiap orang berbeda. Jika dia yang membuat pengaturan, kemungkinan besar dia akan bertentangan dengan kepentingan siswa yang lebih mampu. Tidak ada yang benar-benar adil. Dalam harapannya semua orang tidak akan setuju. Dia, sebagai ketua kelas, telah mencoba. Jika mereka tidak setuju, dia dan rekan satu timnya akan bekerja keras untuk menyelesaikan misi mereka. Itu hanya akan mencoba mengumpulkan lebih banyak poin kesulitan dan memiliki hati nurani yang bersih. Bab 642 Hidup Ketua Kelas. Saat dia hendak berjalan, Ding Zuohan tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, "Hidup Ketua Kelas." Setelah itu, seluruh kelas bersorak, "Hidup Ketua Kelas, panjang umur Ketua Kelas." Dengan kilatan petir, Bing Tianliang tiba di samping Lan Xuanyu dan melemparkannya ke udara. Hal yang menyedihkan adalah langit-langit kelas hanya berjarak 4 meter dari tanah dan Lan Xuanyu terlempar langsung ke dalamnya. Dia buru-buru menggunakan kedua tangannya untuk menopang dirinya ke langit-langit agar wajahnya tidak bengkak. Namun, teman-teman sekelasnya telah maju dan mengirimnya lagi dan lagi ke langit-langit. Xiaoqi berdiri di belakang podium dan tertawa.
Memiliki pemimpin kelas seperti ini pasti yang ingin dilihat oleh semua guru yang bertanggung jawab. Pada saat genting, jauh lebih baik bagi ketua kelas untuk menonjol daripada dia sebagai guru karena hanya ketua kelas yang benar-benar bisa menjadi pemimpin. Hanya ketika Lan Xuanyu tidak tahan lagi dan meraih ke langit-langit, menolak untuk turun, kegembiraan semua orang akhirnya mereda. Lan Xuanyu mendarat dengan canggung di tanah dan berkata tanpa daya, kalian harus mengendalikan diri. Jika kamu terus seperti ini, ketua kelasmu akan terbunuh. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Lan Xuanyu, duduklah dengan benar, duduklah. Mari kita kembali ke topik utama. Izinkan saya memberitahu Anda tentang rencana saya. Semua orang kembali ke tempat duduk mereka dan menatap Lan Xuanyu dengan penuh harap. Tidak ada yang keberatan dengan saran Lan Xuanyu. Mengapa? Ada banyak alasan. Dapat dikatakan bahwa tahun lain di pengadilan luar tidak akan menyetujui proposal semacam itu. Itu hanya bisa dilakukan di kelas eksperimen perang bintang. Pertama, Lan Xuanyu telah membuktikan kemampuan memerintahnya berkali-kali. Berita tentang dia mencurangi kapal perang dari Sekte Tang telah menyebar ke seluruh kelas. Dia tidak bisa menghentikan mulut besar Qian Lei itu. Juga, dia bisa diandalkan. Bagaimana mungkin mereka tidak mempercayai seseorang yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi pasangannya? Pada saat yang sama, semua orang sudah pergi untuk melihat misi Sky Fighter sejak kemarin. Setelah melihatnya, semua orang bingung. Mereka tidak tahu bagaimana memilih atau bagaimana menyelesaikan misi semacam itu. Mulai hari ini dan seterusnya, misi akan dimulai. Di masa depan, mereka harus mengumpulkan 24 poin kesulitan. Bagi kebanyakan orang, ini mustahil. Sekarang, seseorang menonjol dan memberitahu mereka bahwa dia akan memimpin mereka bersama sehingga semua orang dapat menyelesaikan misi. Ini tidak diragukan lagi membantu mereka memecahkan dua masalah. Salah satunya adalah apa yang harus dilakukan dan yang lainnya adalah bagaimana melakukannya. Mereka hanya perlu menjalankan perintah. Tidak diragukan lagi bahwa misi wajib sangat penting bagi siswa Outer Court. Begitu mereka gagal, mereka akan tersingkir. Semakin seperti ini, semakin dapat dipercaya mereka untuk mengambil semua tanggung jawab. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Bing Tianliang dan Ding Zuohan sudah menjadi yang terkuat di kelas dan mereka harus memohon pada Lan Xuanyu. Mengapa? Itu karena mereka mengira mengikuti Lan Xuanyu akan membawakan mereka daging dan mereka pasti bisa menyelesaikan misi dengan mudah. Siswa yang lebih lemah itu bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencari Lan Xuanyu karena mereka percaya bahwa Lan Xuanyu tidak akan membawa mereka sebagai beban. Tetapi pada saat ini, Lan Xuanyu menyatakan bahwa dia ingin memimpin semua orang untuk menyelesaikan misi bersama. Saat ini, dia menerima cinta dan rasa hormat dari seluruh kelas. Lan Xuanyu berdeham dan berkata, "Aku sudah mengatakan apa yang kupikirkan. Apakah saya bisa melakukannya atau tidak? Itu tidak hanya bergantung pada saya, tetapi juga pada kerja keras semua orang. Jadi, saya harus mengatakan beberapa kata jelek terlebih dahulu." Ekspresinya serius saat dia berkata dengan tegas, "Pertama, karena kita bertindak serempak dan membuat pengaturan, maka aku ingin seluruh kelas hanya memiliki satu suara, suaraku. Bahkan jika Anda berpikir bahwa pesanan saya salah, Anda harus melakukan apa yang saya katakan. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan semacam ini pada saya, maka silakan pergi. Jika sesuatu terjadi selama proses dan seseorang tidak mengikuti perintah saya, maka tidak peduli siapa itu, saya akan mengeluarkannya dari tim tanpa ragu-ragu atau bahkan membiarkan dia mengurus dirinya sendiri. Guru Xiao memberitahu kami kemarin, dan kami telah belajar selama beberapa tahun terakhir bahwa misi wajib mengancam jiwa. Jadi, ketika dihadapkan pada bahaya dan seseorang tidak dapat mendengarkan perintah saya mungkin menyerah padanya demi keselamatan orang lain karena saya harus memastikan keselamatan dan keuntungan mayoritas orang. Kedua, karena ini adalah operasi terpadu, kemampuan setiap orang berbeda, dan ada yang kuat dan lemah. Dalam proses penyatuan, kita adalah satu kesatuan, dan yang kita butuhkan adalah persatuan. Jadi dalam proses ini, pasti akan ada orang yang berkontribusi lebih banyak, dan lebih sedikit. Saya berharap melihat Anda semua memberikan segalanya. Bahkan jika kekuatanmu tidak mencukupi, selama kamu melakukan yang terbaik, semua orang akan melihatnya. Saya juga berharap siswa yang lebih mampu akan mentolerir ketidakadilan, ini karena dengan membantu orang lain di bawah, ketidakadilan ini
berarti kalian semua akan memiliki satu kawan lagi untuk diandalkan di masa depan. Ada 33 orang di kelas eksperimen perang bintang kami. Kami tidak akan meninggalkan atau menyerah pada siapapun. Selama hati kita bersatu, saya yakin tingkat kelulusan akhir ujian kita adalah 100%. Suara Lan Xuanyu tegas dan tegas. Seluruh kelas dipenuhi dengan panas pekat yang berasal dari darah mendidih. Bahkan sebagai seorang guru, ketika Xiaoqi mendengar kata-kata Lan Xuanyu, dia merasa seluruh tubuhnya memanas. Dia bahkan memiliki keinginan untuk kembali ke masa lalu dan menjadi siswa sekali lagi, untuk menjadi anggota kelas eksperimen perang bintang. Tidak meninggalkan atau menyerah pada siapapun. Itu mudah dikatakan, tetapi tidak mudah dilakukan. Tapi semua orang masih ingat adegan saat ujian akhir untuk mendapatkan logam langka. Dalam menghadapi badai logam yang menakutkan, Lan Xuanyu dan rekan satu timnya tidak menyerah satu sama lain dan pada akhirnya menang melawan lingkungan alam yang menakutkan. Itu juga adegan yang meyakinkan Ding Zuohan yang awalnya nakal dan menjadikannya pendukung setia Lan Xuanyu. Pemimpin kelas dengan kekuatan jiwa terlemah adalah pemimpin kelas terkuat di hati mereka dan pastinya bisa dipercaya. Dialah yang memimpin seluruh kelas untuk menciptakan keajaiban. Mereka menang berturut-turut melawan senior mereka di Outer Court. Perjalanan ke planet peri memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan jiwa roh 10.000 tahun yang nyata. Setelah beberapa tahun terakhir, kelas eksperimen perang bintang sudah ada di tingkat yang sama sekali berbeda di pengadilan luar. Sumber daya yang diberikan kepada mereka oleh akademi termasuk berbagai perlakuan preferensi pertukaran lambang, serta pengujian gratis berbagai peralatan di pusat antar bintang. Ada juga banyak manfaat yang tidak terlihat. Mereka telah berjuang untuk semua itu. Sebagai ketua kelas, Lan Xuanyu tidak pernah mengecewakan mereka. Tidak meninggalkan atau menyerah pada siapapun. Tidak ada yang membimbing mereka, tetapi di seluruh kelas, selain Lan Xuanyu dan Qian Lei dan Liu Feng, yang tidak hadir, 30 orang lainnya semuanya berteriak serempak. Darah mereka mendidih, mereka utuh. Setelah semua orang berteriak sebanyak 3 kali, Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan membiarkan para siswa mendapatkan kembali ketenangan mereka. Selanjutnya, aku akan berbicara tentang rencananya. Kemarin, saya bertanya kepada seorang senior tentang misi Skyfighter dan saya merangkum saran yang dia berikan kepada saya dan pengalamannya dalam menyelesaikan misi. Saya merumuskan rencana untuk misi berikutnya yang akan kami selesaikan. Dengan kekuatan kami saat ini, sebagian besar siswa tidak akan kesulitan menyelesaikan misi tingkat pertama dan kedua. Namun, untuk kelas kami, setiap orang harus menyelesaikan misi dengan total 24 poin. Kemudian, misi peringkat pertama dan kedua menghabiskan terlalu banyak waktu untuk nilainya. Oleh karena itu, saya berharap semua orang akan menyelesaikan misi peringkat ketiga bersama-sama. Ini akan menjadi misi berbasis tim peringkat ketiga. Jika seluruh kelas menyelesaikannya bersama-sama, kami harus melakukan 8 misi untuk sepenuhnya melewati penilaian misi wajib. Untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi, saya harap kami dapat menyelesaikan misi seperti ini setiap bulan. Kami akan menyimpan 4 bulan sebagai cadangan. Setelah situasi khusus muncul, kami akan memiliki cara untuk memperbaiki situasi tersebut nanti. Bab 643 Pengantar Misi. Makanya, saat memilih misi, saya akan fokus pada peringkat ketiga. Juga, saya akan memilih misi berbasis tim yang sedekat mungkin dengan kita. Misi pertempuran, saya pergi untuk melihat lagi kemarin sore. Saya telah memilih sebuah misi dan ini adalah misi pertama yang akan kami jalankan. Karena semua orang mendukung keputusanku, aku akan membicarakan misi ini selanjutnya. Lan Xuanyu sudah menyiapkan misi. Betapa bijaksana, Xiaoqi berpikir sendiri. Dia telah melalui periode misi wajib ini sebelumnya, jadi dia secara alami tahu betapa sulitnya memilih misi. Dia harus terus-menerus membandingkan dan memikirkan jenis misi apa yang cocok untuknya. Rasio hemat biaya harus tinggi, dan dia tidak bisa membuang waktu. Dia harus mencoba yang terbaik untuk menuai lebih banyak hadiah. Dia harus mencapai keseimbangan antara kesulitan dan manfaat. Ini adalah hal yang paling menyakitkan bagi sebagian orang yang kesulitan memilih. Bahkan setelah Xiaoqi menjadi murid Istana Dalam, dia selalu tidak menyukai aspek ini. Sekarang seseorang telah membuat pilihan untuk semua orang, itu berarti Lan Xuanyu harus memikul tanggung jawab. Tetapi bagi teman-teman sekelasnya, mereka bisa bebas dari rasa khawatir. Lan Xuanyu berkata, saya tidak yakin apakah semua orang masih ingat,
tetapi selama salah satu ujian di akademi, kami pergi ke planet asing. Ada banyak makhluk aneh di sana, dan mereka semua sangat kuat dan agresif. Itu benar, saat tes pendaftaran saat itu. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Faktanya, selama pengujian itu, melalui teknologi, apa yang kami lalui di sana tidak nyata, itu dilakukan di bawah pengaturan khusus di dunia Douluo. Dan misi yang saya pilih kali ini adalah tempat seperti ini. Ini adalah planet yang sedang dijelajahi Federasi, dan namanya untuk sementara disebut planet sumber naga. Ada banyak jenis makhluk drakonik yang hidup di sana, dan mereka sangat agresif, merusak, dan penuh niat membunuh. Planet ini berjarak sekitar 13 hari dari kita. Persyaratan untuk misi ini adalah mendapatkan setidaknya 10 kristal naga sebelum kita dapat pergi. Tidak ada batasan jumlah orang. Tingkat kesulitannya adalah 3. Hadiahnya adalah 50 poin untuk setiap orang yang menyelesaikannya, dan setiap kristal naga dapat ditukar dengan poin berbeda tergantung kualitasnya. Kami juga dapat mengembalikan kristal naga. Melalui penelitian kami saat ini, kristal naga dari planet sumber naga memiliki efek yang mirip dengan inti jiwa sumber sirkulasi positif kami. Sangat layak untuk diteliti. Tetapi pada saat yang sama, itu juga menyebabkan naga jenis ini yang dapat memanfaatkan kekuatan kristal naga memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Jenis naga yang paling biasa setara dengan kekuatan tempur Master Jiwa 5 Cincin. Planet sumber naga adalah planet yang sangat berbahaya, tetapi dari kelihatannya, kemungkinan besar itu yang paling cocok untuk kita. Waktu pulang pergi adalah 26 hari. Jika kita ingin menyelesaikan misi ini dalam sebulan, kita harus berburu lebih dari 330 kristal naga dalam 4 hari. Tetapi karena ini adalah misi pertama kami, saya pikir kami dapat mengambil lebih banyak waktu dan menyelesaikannya dalam 9 hari. Kristal yang berlebih dapat dibawa kembali dan ditukar dengan emblem. Saya telah mendengar bahwa mereka memiliki banyak nilai penelitian. Qian Lei dan Liu Feng akan kembali besok. Jika semua orang setuju, saya akan pergi dan menerima misi ini di sore hari. Setelah menerimanya, kami akan dapat memeriksa waktu keberangkatan yang telah ditentukan khusus oleh divisi Skyfighter. Tidak ada keberatan, semua setuju. Baiklah, kalau begitu semua orang harus kembali dan bersiap sekarang. Siapkan perbekalan Anda dan persiapkan senilai 10 hari. Kami tidak akan memiliki bala bantuan di sana dan kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri. Saat memilih misi ini, Lan Xuanyu telah mempertimbangkannya dengan hati-hati. Pertama, mengingat jaraknya, jarak misi ini bukanlah yang terdekat, itu bisa dianggap sedang. Tapi mereka telah mencoba bertarung di planet asing saat mereka masih bersekolah, dan mereka menganggapnya sebagai pengalaman nyata. Mereka memiliki beberapa pengalaman. Pada saat yang sama, ini adalah jenis misi tempur sebenarnya yang disebutkan Zheng Longjiang. Lan Xuanyu merasa bahwa dia cukup mahir dalam memimpin pertempuran. Alasan lainnya adalah mereka akan menghadapi makhluk tipe naga. Garis keturunan Dewa Naga Lan Xuanyu memiliki efek pada hampir semua naga, dan raksasa emas Qian Lei memakan binatang naga. Jika makhluk tipe naga itu benar-benar memiliki darah naga, maka efek penindasan dari garis keturunan mereka akan sangat membantu. Ini juga alasan mengapa Lan Xuanyu memilih untuk melakukannya. Jika semuanya berjalan seperti yang dia harapkan, keuntungan mereka akan lebih besar. Zheng Longjiang sudah memberitahunya tentang manfaat poin kemarin. Jika mereka bisa mendapatkan lebih banyak kristal naga, mereka secara alami dapat menukar lebih banyak ketika mereka kembali. Selanjutnya, Lan Xuanyu sudah memikirkannya. Tidak peduli berapa banyak keuntungan yang didapat, karena ini adalah operasi bersama, mereka akan membaginya secara merata. Tentu saja, rata-rata ini akan didasarkan pada kontribusi masing-masing anggota. Orang dengan kontribusi lebih banyak akan mendapatkan lebih banyak dan sebaliknya. Sebagai ketua kelas, dia hanya akan mengambil rata-rata dan mencoba yang terbaik untuk bersikap adil. Baiklah, kita akan berhenti di sini. Oh, benar, kami akan menjalankan misi wajib. Sebelum kita berangkat, ada pertunjukan pertama Tuan Le di kota Shrek malam ini. Saya mendapat beberapa tiket untuk konser. Jika semua orang tertarik, Anda bisa ikut dengan saya, kata Lan Xuanyu sambil tersenyum. Konser Tuan Le. Setelah mendengar ini, semua orang langsung menjadi bersemangat. Dia adalah Raja Surgawi sejati. Seorang Raja Surgawi yang seperti matahari di langit. Bahkan para siswa Akademi Shrek yang berlatih keras setiap hari pernah mendengar tentang keberadaan ini. Hidup ketua kelas.
Pemimpin kelas, mengapa kamu begitu baik kepada kami? Mata seorang siswi sudah berbinar-binar dengan bintang. Lan Xuanyu memandangnya dan berkata tanpa daya, mungkin karena kalian semua masih berutang emblem padaku. Bukankah begitu? Kebanyakan orang masih berutang padanya lambang untuk baju perang, satu kata mereka. Tapi saat dia mengatakan itu, seluruh tempat tertawa terbahak-bahak karena semua orang tahu bahwa ketika mereka perlu membuat armor pertempuran, dua kata mereka mungkin berutang lebih banyak lagi. Ada juga sedikit keegoisan dari Lan Xuanyu. Semua orang masih berutang padanya lambang, jadi bagaimana mereka bisa berada dalam bahaya? Bagaimana mereka bisa dihilangkan? Itu tidak bisa diizinkan. Poin yang mereka peroleh dapat digunakan untuk membayar hutang mereka. Lan Xuanyu jelas harus membawa mereka untuk mendapatkan lebih banyak poin. Lan Xuanyu menghela nafas lega saat dia keluar dari ruang kelas. Dia harus memikul tanggung jawab atas pilihannya apapun yang terjadi. Lan Xuanyu berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia memiliki andil dalam keuntungan mereka dan dia langsung dipenuhi dengan motivasi. Tepat pada saat ini, sebuah tangan besar muncul di bahunya dan suara Xiaoqi bergema, "Jangan terlalu memaksakan diri. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik." Lan Xuanyu tertawa, "Guru, jangan khawatir, saya tidak terlalu tertekan. Saya akan mengendalikannya dengan baik dan membawa semua orang kembali dengan selamat." Mereka masih berhutang emblem padaku. Benar, mereka masih berhutang emblem padamu. Anda harus menjaga diri sendiri. Hal paling tragis dalam hidup adalah mati tanpa menghabiskan semua lambangmu. Xiaoqi menepuk pundaknya dan pergi. Wajah Lan Xuanyu menjadi gelap. Analogi guru benar-benar tidak menguntungkan. Tapi dia benar, dia harus berhati-hati. Dia akan pergi ke pusat pertukaran dan melihat apakah ada barang bagus yang bisa dia beli. Itu selalu lebih baik untuk dipersiapkan. Malam tiba dan lentera dinyalakan. Plaza terbesar kota Shrek terletak di sisi timur Danau Dewa Laut. Di sekitar alun-alun ini, ada beberapa kekuatan besar, termasuk Sekte Tang. Di tengah alun-alun ada air mancur raksasa dengan patung didirikan di tengahnya. Patung ini menggambarkan seorang pria mengenakan baju besi emas yang berisi sepasang sayap emas raksasa. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi dan hanya wajahnya yang terlihat. Dia juga memegang tombak runcing ganda di belakang punggungnya. Bab 644 Lapangan Raja Naga. Patung itu tingginya lebih dari 20 meter, dan sayap emasnya sangat menarik perhatian. Orang yang diabadikan di sini adalah mantan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek dan juga Master Sekte Tang dari generasi itu. Dia adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Akademi Shrek. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, Akademi Shrek pernah dihancurkan oleh senjata paling mengerikan pada saat itu, amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Itu juga merupakan momen tergelap dalam sejarah Akademi Shrek. Namun setelah itu, masyarakat Shrek tidak menghilang. Itu adalah patung di hadapannya yang memimpin para penyintas Shrek yang tersisa untuk membangun kembali Akademi Shrek dan merekonstruksi Pulau Dewa Laut. Bahkan kebangkitan pohon abadi diselesaikan dengan kerja kerasnya. Ini menghasilkan kota Shrek saat ini, yang berkali-kali lebih besar dari kota Shrek asli. Saat itulah pohon abadi dan evolusi kota langit abadi dan planet Douluo terjadi. Bagi Akademi Shrek, dia mungkin orang paling penting yang pernah ada. Dan bagi Sekte Tang, dia adalah orang terpenting selain pendiri Sekte Tang, Tang San. Dia pernah menjadi pembangkit tenaga listrik di generasinya. Dia mengenakan armor pertempuran 4 kata, lagu bulan naga emas, kebanggaan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Dia adalah satu-satunya yang mengendalikan kedua kekuatan sekaligus, Kaisar Naga Douluo Tang Wulin. Oleh karena itu, tempat ini juga dikenal sebagai Shrek Dragon King Square. Itu didirikan untuk mengenangnya. Banyak sejarawan mengatakan bahwa itu adalah era Tang Wulin. Di bawah kemuliaannya, pagoda roh dan kuil dewa perang tampak redup. Bahkan ada desas-desus bahwa dia adalah putra dari pendiri generasi pertama Sekte Tang, Tang San. Dia telah turun ke benua Douluo 20.000 tahun kemudian hanya untuk menyelamatkan benua Douluo. Dia juga yang memimpin generasi Akademi Shrek dan pusat kekuatan Sekte Tang untuk mengalahkan pesawat abisal yang menyerang dan mengubahnya menjadi nutrisi untuk pohon abadi, memungkinkan planet Douluo berevolusi dan menghasilkan pembangkit tenaga peringkat dewa. Di era itu, armor pertempuran 4 kata sudah menjadi batasnya. Menurut sejarawan, Tang Wulin seharusnya menjadi pembangkit tenaga listrik lebih dari 110 peringkat. Bahkan sekarang, dia masih merupakan eksistensi puncak.
Tapi tidak banyak catatan mengapa dia menghilang pada akhirnya. Itu dikatakan rahasia pada saat itu. Setelah disegel oleh pemerintah federal, secara bertahap hilang selama ribuan tahun. Hanya Akademi Shrek, Sekte Tang, dan Departemen Rahasia Federasi yang menyimpannya. Shrek Dragon King Square didirikan untuk memperingati makhluk maha kuasa yang telah membangun kembali Akademi Shrek. Ini adalah kehormatannya, seperti patung leluhur Akademi Shrek. Hanya mereka yang memberikan kontribusi paling menonjol ke Akademi Shrek yang memenuhi syarat untuk diperingati. Dan hari ini, lapangan Raja Naga sangat ramai. Jauh dari patung raksasa ini terdapat platform sementara yang dikelilingi oleh sejumlah besar lampu dan peralatan suara. Tim penegak hukum kota Shrek sudah mulai menjaga ketertiban di sekitar lapangan Raja Naga. Tim penegak hukum ini tidak berafiliasi dengan federasi tetapi milik Shrek. Itu dibentuk oleh aliansi Akademi Shrek, Sekte Tang, dan berbagai kekuatan besar. Tidak banyak orang, tapi mereka pasti kuat. Mesia standar tim penegakan standar setinggi 6 meter semuanya adalah mesia ungu. Pada saat ini, mereka berbaris di sekitar alun-alun dan memiliki efek jera yang besar pada ketertiban. Berita Tuan Le datang ke kota Shrek untuk tampil telah lama menyebar ke seluruh kota Shrek. Lan Xuanyu kemudian menyadari bahwa itu karena dia sedang berlibur. Dan kinerja ini merupakan kinerja pelayanan publik. Perusahaan manajemen Tuan Le sepenuhnya dikecualikan, dan itu juga dipublikasikan sepenuhnya. Itu sebabnya mereka tampil di alun-alun. Nyatanya, jumlah penyanyi yang bisa bernyanyi di kota Shrek bisa dihitung dengan satu tangan, dan belum pernah ada yang berani menjual tiket ke sini. Kota Shrek, yang memiliki pohon abadi, mungkin bukan ibu kota federasi, tetapi itu adalah simbol semangat federasi. Itu adalah tempat paling misterius dan tanah suci yang dirindukan warga federasi. Bisa tampil di sini sudah merupakan kehormatan besar. Tidak diragukan lagi, undangan Tuan Le kali ini hampir memantapkan posisinya di industri musik federasi. 2 jam sebelum konser, Dragon King Square sudah dipadati orang. Hanya lingkaran terdalam yang memiliki kursi yang disediakan untuk tembakan besar. Hanya ada 1000 kursi, dan mereka mengepung panggung. Semua orang menantikan kedatangan Tuan Le. Hanya ada beberapa lagu dari Pak Le, tapi semuanya sudah sangat familiar dengan lagu-lagunya. Tapi anehnya, belum pernah ada yang bisa menyanyikan lagu-lagunya. Melihat semakin mendekati awal, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Saat itu, sekelompok orang berjalan melewati lorong khusus dan memasuki area tempat duduk. Mereka semua mengenakan seragam hijau, warna hijau yang familiar, dan terlihat jelas bahwa mereka masih muda. Namun, tempat duduk mereka agak ke kiri di tengah, yang merupakan tempat yang sangat bagus. Banyak tokoh terkenal sudah memiliki posisinya masing-masing. Dianggap sebagai tokoh terkenal di kota Shrek berarti mereka berasal dari berbagai kekuatan besar dan keluarga. Ada juga beberapa klan tersembunyi yang telah memindahkan semua orangnya ke kota Shrek. Bagus sekali, Akademi Shrek. Mereka murid Outer Court, kan? Mengapa mereka benar-benar menempati tempat yang bagus? Seseorang yang duduk di belakang bergumam. Kurasa area itu tidak diatur untuk Akademi Shrek. Tampaknya dipesan oleh agen konser. Saya tidak tahu mengapa, tapi itu juga disediakan untuk Shrek Academy. Orang-orang yang mengenakan seragam hijau ini tentu saja adalah Lan Xuanyu dan teman sekelasnya. Semua 31 siswa hadir. Mereka akan menjalankan misi dan tidak ingin melewatkan kesempatan langka untuk bersantai ini. Beberapa dari mereka bahkan menonton konser untuk pertama kalinya. Lan Xuanyu menatap panggung kosong dengan penuh semangat dan mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Bai Xiuxiu duduk di sebelahnya. Dia jarang melihat Lan Xuanyu dalam keadaan ini karena Lan Xuanyu jarang menantikan sesuatu. Hanya ketika dia sedang menunggu guru Nana di bandara dan menjemput orang tuanya, dia kadang-kadang mengungkapkan emosi seperti remaja. Apakah kamu suka mendengarkan lagu-lagunya? Bai Xiuxiu berbisik. Lan Xuanyu mengangguk. Itu benar. Paman Le bernyanyi dengan sangat baik dan saya sangat akrab dengannya. Dialah yang memberi kami tiket. Bai Xiuxiu berkata, saya pernah mendengar Anda menyebut dia sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Dia merasa bahwa Lan Xuanyu sepertinya sangat menyukai penyanyi ini dan ini sangat tidak terduga. Yang lain juga berbisik satu sama lain. Xiao Qi sangat setuju dengan mereka untuk datang ke konser. Ini juga terakhir kali mereka bisa bersantai sebelum berangkat untuk menyelesaikan misi yang sulit. Pada saat ini, kursi-kursi secara bertahap terisi,
tetapi Lan Xuanyu memperhatikan bahwa kursi di tengah barisan depan kosong. Dia bahkan melihat sosok yang dikenalnya di barisan depan, tepat di depan mereka. Bukankah orang di baris pertama Paviliun Master Wang? Paviliun Master Wang sebenarnya datang untuk mendengarkan konser juga. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Apakah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa juga mendengarkan musik? Ini memberi Lan Xuanyu perasaan aneh. Saat langit gelap, lampu di atas panggung menyala. Lampu yang menyilaukan sebagian besar berwarna putih dan perak, dan lapangan Raja Naga di kejauhan dihiasi dengan lampu yang melengkapi lampu di atas panggung. Seolah-olah seluruh lapangan Raja Naga telah didirikan sebagai aula konser besar. Perusahaan manajemen Tuan Le tidak diragukan lagi sangat berpengalaman dalam aspek ini dan suasananya sangat antusias. Di bawah kendali tim penegak hukum kota Shrek, meskipun ada banyak orang di alun-alun, itu tertib. Bab 645 Tuan Le di Dragon King Square. Tepat pada saat ini, cahaya di atas panggung tiba-tiba meredup. Lan Xuanyu fokus ke depan dan tiba-tiba merasa kabur di depan matanya. Lalu, ada orang lain di tengah barisan pertama. Orang itu tinggi dan ramping, dan dari belakang, dia terlihat seperti wanita dengan topi di kepalanya. Dia tidak bisa melihat wajahnya dari belakang, tapi samar-samar dia bisa melihat bahwa dia memakai topeng. Posisi ini tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di seluruh arena. Orang ini benar-benar berteleportasi. Lan Xuanyu bahkan melirik wakil Master Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek, Wang Tianyu, tetapi dia menyadari bahwa Master Paviliun Wang tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Mungkinkah Master Paviliun Wang mengenal orang ini? Dalam hal itu, kursi orang ini bahkan lebih sentral daripada kursi Paviliun Master Wang. Bukankah ini berarti dia juga pembangkit tenaga dewa? Ini adalah kota Shrek. Apakah dia milik Akademi Shrek atau apakah dia pembangkit tenaga dewa dari Sekte Tang? Sebelum Lan Xuanyu sempat bereaksi, pilar cahaya keemasan muncul di tengah panggung. Sesosok perlahan turun dari langit seolah-olah dilepaskan oleh pilar cahaya emas. Dia berpakaian putih dan tidak memiliki banyak ornamen. Rambut biru panjangnya secara alami melayang di belakang kepalanya seperti jubah dan terbentang di belakangnya. Dalam sekejap, jeritan, tepuk tangan, sorakan, dan siulan bergema di seluruh lapangan Raja Naga. Ya, dia ada di sini. Salah satu Raja Surgawi dari industri musik federasi, Tuan Le, yang dalam waktu singkat menjadi sangat populer, ada di sini. Musik lembut mulai diputar dan senyum tipis muncul di wajah Tuan Le. Lan Xuanyu melambai padanya dengan penuh semangat dari bawah panggung. Mata Tuan Le mendarat di wajahnya dan dia mengangguk dengan lembut. Mata mereka bertemu dan Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan rasa bangga yang kuat. Ini Paman Le saya, meskipun dia sudah lama tidak mendengarkan konser Tuan Le, saat ini, darahnya masih mendidih. Tetapi pada saat ini, dia tidak menyadari bahwa Bai Xiu-Xiu yang duduk di sebelahnya tiba-tiba tegang dan emosinya berubah drastis. Dia menatap kosong ke arah Tuan Le saat dia turun dari langit, bibir merahnya sedikit terbuka dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia bukan satu-satunya yang berubah drastis. Aliran udara ungu samar di tubuhnya melonjak bersamanya. Lan Mengqin, yang berada di sebelahnya, juga memiliki lingkaran cahaya hijau samar di sekelilingnya. Sebuah suara lembut bergema pada saat ini dan semua sorakan menghilang. Sosoknya sudah buram, seolah-olah dia telah melalui segudang reinkarnasi. Suaranya sangat jelas sehingga bergema di telingaku berkali-kali. Aromanya seperti anggrek dan mus. Bahkan setelah ribuan tahun, itu masih tertinggal di sekitar hidungku. Tangannya lembut dan ramping, dan meringkuknya akan selalu menjadi pelabuhan terbaikku. Seseorang memiliki 3 kehidupan, 1 dalam hidup, 1 dalam masyarakat, dan 1 di lubuk hati mereka. Di kehidupan yang mana dia berada. Kehidupannya yang ketiga selalu ada, selalu terpatri di lubuk hatiku yang paling dalam. Selama aku masih ada, dia akan selalu ada. Terlepas dari kemana dia pergi di kehidupan pertamanya, terlepas dari apakah dia masih memiliki kenangan di kehidupan keduanya, dia selalu ada di sana. Ingatanku sudah buram, tapi hatiku masih mencari. Dimanapun dia berada, aku akan membawa kehidupan ketiganya bersamaku untuk mencari 2 kehidupan lainnya. 1 kehidupan, 3 kehidupan, kapan mereka akan tumpang tindih? 1 kehidupan, 3 kehidupan, kapan ingatanku menjadi jelas kembali? Semoga surga memiliki cahaya terang untuk membimbing saya maju, baik itu alam dewa, jurang maut, surga, atau bumi.
Saya hanya berharap agar ketiga dunia itu tumpang tindih. Saya hanya berharap agar 2 kehidupan dan 6 kehidupan itu akhirnya bergabung menjadi 3 kehidupan. Bawa aku pergi, bawa aku pergi, bawa aku pergi. Suara Tuan Le pada awalnya terdengar jelas, tetapi seiring berjalannya lagu, suaranya berangsur-angsur menjadi serak. Matanya berangsur-angsur berubah dari jernih menjadi bingung, dan dari bingung menjadi dalam. Saat dia menyanyikan kalimat terakhir, hanya ada kekosongan yang tersisa. Lagu, Remembrance, dipenuhi dengan kerinduan yang tak ada habisnya. Ini adalah lagu terkenal Merle dan juga lagu pertamanya saat debut. Ini juga lagu pertama yang Lan Xuanyu dengar dia nyanyikan. Lan Xuanyu tidak memiliki perasaan yang mendalam ketika dia masih muda, tetapi pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan kesedihan yang mendalam di hati Tuan Le. Itu adalah resonansi spiritual yang menyebabkan laut spiritual Lan Xuanyu berfluktuasi dengan hebat. Dia bukan satu-satunya. Pada saat ini, pemandangan aneh juga muncul. Di area tempat duduk, bola cahaya lembut berkelap-kelip seperti lampu yang menyilaukan. Itu adalah kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Dalam lagu ini, mereka semua dinyalakan. Ini adalah tanda resonansi kekuatan spiritual. Lan Xuanyu tiba-tiba menyadari bahwa lagu Tuan Le sebenarnya mengandung fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat besar. Namun, fluktuasi kekuatan spiritual ini tidak memiliki efek menyerang tetapi dipenuhi dengan kekuatan menular yang kuat. Tanpa sadar, dia menyadari bahwa wajahnya sedikit basah. Dia tanpa sadar berpikir, siapa yang hilang dari Tuan Le? Tidak ada keraguan bahwa ini adalah konser dengan master jiwa paling banyak di semua konser Tuan Le. Di bawah pengaruh suaranya, sebenarnya ada begitu banyak master jiwa yang terinfeksi dan mereka secara tidak sadar kehilangan kendali atas kekuatan jiwa dan aura mereka. Meski banyak orang mengendalikan kekuatan jiwa mereka di momen berikutnya dan memfokuskannya kembali, masih ada banyak reaksi dari penonton di lagu ini. Baru setelah lagu ini berakhir, Tuan Le mendarat di tanah dan membungkuk sedikit. Pada saat ini, penonton akhirnya bereaksi dan sorakan bergema sekali lagi. Itu jauh lebih antusias dari sebelumnya. Di area tempat duduk, banyak orang mengungkapkan ekspresi kaget karena mereka tahu apa arti adegan itu. Begitu banyak orang yang terpengaruh secara mental dan bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatan jiwa mereka. Bagaimana bisa seorang penyanyi biasa melakukan itu? Tidak ada keraguan bahwa Tuan Le sangat kuat. Perusahaan manajemen Tuan Le tidak mengetahui hal ini, tetapi ada banyak ahli yang hadir, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Wang Tianyu duduk di baris pertama, dan di sampingnya adalah Tang Miao, wakil kepala balai dari Aula Douluo Sekte Tang. Kakak Wang, sepertinya ada yang salah dengan orang ini. Seru Tang Miao. Wang Tianyu berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja ada yang tidak beres. Aku bahkan mungkin bukan tandingannya. Akan aneh jika semuanya benar. Tang Miao menoleh untuk melihat Wang Tianyu dengan kaget. Kamu melawannya, maksud Anda, Wang Tianyu mengangguk dan menoleh untuk melihat orang di tengah baris pertama. Apakah kamu tidak melihat orang itu datang? Sudut mulut Tang Miao berkedut. Penyanyi tingkat dewa, tentu, tapi saya belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Melihat Tuan Le yang anggun dan tampan di atas panggung, Tang Miao hanya merasa bahwa dia sedikit akrab, tetapi dalam ingatannya, tidak pernah ada ahli seperti itu di federasi. Meskipun sulit untuk mengetahui usia seseorang dari penampilannya, dari matanya yang jernih, dia seharusnya masih sangat muda. Pembangkit tenaga peringkat dewa seperti itu pasti patut diperhatikan. Selanjutnya, siapakah Wang Tianyu? Sebagai wakil Master Pavilion Dewa Laut, dia juga eksistensi yang sangat kuat di antara pusat kekuatan peringkat dewa. Selain itu, dia memiliki karakter pantang menyerah. Untuk dapat membuatnya mengakui bahwa dia lebih rendah, apa kultivasinya? Wang Tianyu berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu dari mana asalnya, tetapi Master Pavilion mengatakan bahwa dia bukan musuh. Aku pernah melihatnya beberapa kali. Apakah dia memiliki hubungan yang baik dengan Shrek? Tang Miao bertanya. Wang Tianyu menjawab, tidak apa-apa. Saya tidak banyak berinteraksi dengannya. Tang Miao menarik napas dalam-dalam dan sudut mulutnya berkedut. Menarik, sangat menarik. Aku sangat ingin bertemu dengannya. Wang Tianyu berkata, jika Anda ingin menantangnya, ingatlah untuk membiarkan saya menonton. Bab 646 Pusing Tuan Le. Tang Miao meliriknya. Dengan kepribadianmu, tidakkah kamu ingin menantangnya? Wang Tianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak.
Tang Miao tertegun. Mengapa? Aku tidak memberitahumu. Anda akan tahu begitu Anda mencobanya. Wang Tianyu berkata dengan acuh tak acuh. Tang Miao. Di atas panggung, pandangan Pak Le diarahkan ke depan. Karena dia berada di panggung yang sangat tinggi, penonton di bawah tidak dapat menghalangi pandangannya. Lampu di sekitar lapangan Raja Naga berkedip-kedip, dan patung raksasa Kaisar Naga Douluo Tang Wulin secara alami menjadi fokus lampu. Itu juga di seberang panggung. Tatapan Tuan Le mendarat di patung itu tanpa sadar dan dia tertegun sejenak. Armor pertempuran emas itu, sayap emas raksasa itu, rasa keakraban yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Selain itu, dia baru saja selesai menyanyikan Remembrance, dan pada saat ini, dia merasakan kepingan-kepingan ingatan menyerangnya secara diam-diam dan menyakiti hatinya. Tuan Le mengerutkan alisnya dan tubuhnya sedikit bergetar. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, rasa sakit yang hebat muncul di kepalanya. Wajahnya menjadi sedikit pucat dan bahkan pikirannya menjadi kesurupan. Sorak-sorai masih keras, tetapi orang-orang yang duduk di barisan depan tahu ada yang tidak beres. Ekspresi Tuan Le berubah, dan bahkan nafasnya menjadi tidak stabil. Wanita yang duduk di tengah baris pertama mengeluarkan suara lembut. Pada saat berikutnya, Tuan Le tiba-tiba mundur selangkah dan terhuyung-huyung. Pada saat ini, seluruh penonton dapat mengetahui bahwa ada yang tidak beres dan langsung berteriak kaget. Ada apa dengan Tuan Le? Wanita di tengah baris pertama tiba-tiba berdiri. Saat dia hendak mengambil tindakan, sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari kursi. Lingkaran hijau mengelilingi tubuhnya seperti embusan angin dan dia berada di atas panggung dalam sekejap. Paman Le, ada apa? Orang yang bergegas ke atas panggung tidak lain adalah Lan Xuanyu. Ketika dia melihat bahwa ekspresi Tuan Le tidak benar, dia terkejut dan langsung menyerbu ke depan. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia begitu gegabah, tetapi ketika dia meraih tangan Tuan Le, dia menyadari bahwa itu dingin. Tuan Le menunduk untuk menatapnya dan matanya menjadi kosong sekali lagi. Tangan Lan Xuanyu sangat hangat dan kehangatan itu sepertinya telah mencapai hatinya melalui telapak tangannya. Kekacauan dalam ingatan Tuan Le segera menjadi tenang dan wajahnya yang pucat kembali cerah. Tuan Le mengusap kepala Lan Xuanyu dengan lembut dan tersenyum. Tidak apa-apa, Paman baik-baik saja. Lan Xuanyu menghela nafas lega. Di dalam hatinya, Paman Le selalu kalem dan anggun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Paman Le kesakitan. Dia terkejut dan merasakan jantungnya berdetak kencang. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Lan Xuanyu memegang tangannya dengan erat. Tuan Le tersenyum. Aku baik-baik saja. Xuanyu, kamu telah tumbuh jauh lebih tinggi. Tuan Le tinggi dan ramping, dan pada saat ini, tinggi Lan Xuanyu mencapai telinganya dan hanya setengah kepala lebih pendek darinya. Melihatnya seperti ini, Tuan Le merasa bahwa Lan Xuanyu sudah benar-benar dewasa. Penonton di bawah panggung sudah tercengang karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Anggota staf ingin naik tetapi dihentikan oleh Le Qingling. Jika staf bergegas ke atas panggung dan membantu membawa Tuan Le pergi, maka konser akan hancur. Ini adalah kota Shrek, kesempatan sekali seumur hidup. Tuan Le menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Dia memandang penonton di bawah panggung dan berkata, "Maaf, karena liriknya, saya mengingat beberapa peristiwa masa lalu dan menjadi linglung. Aku telah membuat semua orang khawatir. Ini teman kecilku. Dia naik ke atas panggung karena dia mengkhawatirkan saya. Saya ingin tahu apakah ada yang masih ingat bahwa saya pernah menggendong seorang anak untuk bernyanyi bersama saya saat konser di Heaven Luo Planet. Ya, anak itu adalah dia. Dia sudah dewasa. Masih ingat lagu kedua saya, Guardian of Time, Guardian of You. Saya menulis untuknya. Ketika saya pertama kali melihatnya, saya merasa bahwa kami ditakdirkan secara khusus. Sekarang, saya memberikannya kepada semua orang. Saya harap kalian semua dapat melindungi orang yang paling penting di hati kalian." Musik dimulai lagi dan tim secara alami tahu apa yang harus dilakukan pada waktu yang tepat. Tuan Le tidak membiarkan Lan Xuanyu turun dari panggung. Sebaliknya, dia melingkarkan lengannya di bahu Lan Xuanyu dan memutarnya untuk berdiri bahu-membahu dengannya. Lan Xuanyu bingung saat ini, tetapi dia bisa merasakan bahwa tidak ada lagi masalah dengan Tuan Le. Tangannya telah kembali hangat dan napasnya telah stabil, bahkan lebih dari sebelumnya. Bahkan aura kesedihan yang dikeluarkan saat dia menyanyikan Remembrance telah menghilang. Saat melihat waktu, yang Anda lihat adalah hati dan jiwa Anda sendiri.
Dengan jentikan jari, Anda tidak bisa menggambarkan kesedihan di hati Anda. Harapan di tengah waktu seringkali datang dari kecerobohan. Mungkin tatapan itu akan membuat hati seseorang bergoyang. Itu adalah keakraban waktu, panggilan yang tidak bisa dijelaskan. Itu membimbing saya untuk mencari harapan. Ketika harapan datang, ada semburat ketakutan. Saya ingin menyentuhnya tetapi saya khawatir itu akan hilang. Ketika harapan datang, itu membawa sukacita dan masa depan. Waktu akan membangkitkan harapan. Harapan saya ada di sini. Mungkin saya tidak perlu bingung lagi, tapi saya tidak berani menyentuhnya karena takut harapan saya akan hancur. Harapan tepat waktu. Tolong tetap di sisiku dan jangan tinggalkan aku, meskipun lebih baik tidak pernah benar-benar mengungkapkannya. Harapan tepat waktu. Tolong beritahu saya, mengapa Anda melakukan ini? Mengapa keakraban itu tampaknya berasal dari zaman kuno? Berbeda dari kesedihan sebelumnya, lagu yang sebelumnya berjudul Hope in Time, ini kemudian diubah menjadi Guardian of Time, Guardian of You, atas permintaan penggemar dengan usaha maksimal dan menjadi lagu yang penuh dengan harapan. Saat Tuan Le sedang tampil, dia kadang-kadang melirik Lan Xuanyu dengan senyum tipis di wajahnya dan tatapan lembut seolah-olah dia sedang melihat anaknya sendiri. Terakhir kali Lan Xuanyu mendengarnya bernyanyi dalam jarak sedekat itu adalah ketika dia masih kecil, tapi kali ini, dia merasakannya jauh lebih dalam. Itu bukan hanya lagu yang indah, tetapi juga semacam benturan spiritual. Meski ada ribuan penonton di bawah panggung, Lan Xuanyu hanya merasa Paman Le tampil untuk dirinya sendiri. Mereka mirip. Di kursi, Lan mungkin memandang Lan Xuanyu dan Tuan Le dan berseru kaget. Benar, Lan Xuanyu dan Tuan Le benar-benar mirip. Meskipun mereka memiliki rambut biru dan hitam, mata biru dan hitam, mata mereka sama jernihnya, terutama mata dan hidung mereka. Mereka berdua cantik dan tampan. Garis-garis di wajah Lan Xuanyu lebih lembut dan dalam hal kecantikan, dia melampaui Tuan Le, tetapi dia memiliki sedikit kekanak-kanakan dan tidak memiliki keanggunan Tuan Le. Tapi harus dikatakan bahwa penampilan mereka setidaknya 60% mirip. Terutama ketika mereka berdiri berdampingan, itu benar-benar membuat orang merasa seperti saudara. Penjaga waktu, penjaga kamu. Penjaga waktu, penjaga kamu. Penjaga waktu, penjaga kamu. Di bawah panggung, sudah ada gelombang sorakan. Dimanapun mereka berada, setiap Merle menyanyikan lagu ini, semua fans akan meneriakkan hal yang sama untuk menunjukkan cinta mereka kepada Merle. Lan mungkin bukan satu-satunya yang menyadari kesamaan antara Lan Xuanyu dan Tuan Le. Tang Miao dan Wang Tianyu, yang duduk di barisan depan, juga merasakan hal yang sama. Di masa lalu, Wang Tianyu tidak pernah memikirkan hal ini karena dia belum pernah melihat Lan Xuanyu dan Tuan Le bersama. Warna rambut dan warna mata mereka berbeda, jadi dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Bab 647 Air Mata Dewa Laut. Tapi saat ini, saat mereka berdiri berdampingan di atas panggung, itu terlalu jelas. Mereka benar-benar mirip. Untuk sesaat, ekspresi Wang Tianyu menjadi agak aneh. Mungkinkah mereka saudara? Akademi memiliki informasi tentang orang tua Lan Xuanyu, dan dia bahkan secara khusus memeriksanya sebelumnya. Mereka berdua dari militer. Ayahnya adalah Lan Xiao, dan ibunya adalah Nan Cheng. Mereka dianggap luar biasa di antara orang biasa. Lan Xuanyu tidak memiliki kesadaran ini dan menghela nafas lega setelah melihat Paman Le baik-baik saja. Usai menyanyikan, Guardian of Time, Guardian of You, emosi penonton pun mereda. Lan Xuanyu dengan cepat turun dari panggung dan kembali ke tempat duduknya. Konser berlanjut, dan Tuan Le menyanyikan ke-6 lagu yang telah dia bawakan selama bertahun-tahun satu persatu. Penonton yang akrab dengannya tahu bahwa konser Tuan Le selalu yang terpendek, dan akan berakhir setelah menyanyikannya sekali. Setiap lagu dengan mudah mengaduk emosi penonton, membuat mereka mabuk. Namun dengan datangnya lagu terakhir, lambat laun penonton mulai merasa ogah-ogahan. Apakah ini akan berakhir? Baris terakhir dari lirik berakhir, tetapi sorakan tidak terdengar karena emosi semua orang sedang naik daun. Mereka tahu bahwa konser akan segera berakhir. Saya benar-benar merasa terhormat berada di sini hari ini, kata Merle dari atas panggung. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya saya berada di kota Shrek. Saya mendapat kehormatan untuk memasuki Akademi Shrek sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali saya datang ke sini, saya merasakan keakraban dengan tempat ini, dan saya merasa sangat dekat dengannya. Setelah itu,
saya secara khusus membaca beberapa materi sejarah tentang Akademi Shrek, dan di antaranya, saya melihat banyak cerita. Saya melihat banyak legenda tentang Akademi Shrek dan Sekte Tang, dan saya sangat tersentuh. Jadi, saya menulis lagu baru dan saya merasa beruntung bisa menyanyikannya di sini hari ini. Saya ingin memberikan lagu ini ke Akademi Shrek dan Sekte Tang sehingga melodinya dapat ditinggalkan di sini. Saat dia mengatakan itu, penonton yang masih terbenam dalam keengganan mereka untuk berpisah langsung bersorak-sorai seperti tsunami. Seseorang pernah berkata bahwa Tuan Le menulis lagu baru bahkan lebih sulit daripada penelitian Federasi tentang kapal perang baru yang membuat kemajuan. Bahkan tidak ada satu lagu pun dalam setahun. Dan setiap lagu barunya dirilis selama konser. Dan bisa mendengar lagu barunya di venue tidak diragukan lagi merupakan hal yang paling beruntung bagi semua penggemar. Namun, bahkan perusahaan manajemen Tuan Le tidak tahu kapan dia akan merilis lagu baru. Kalau tidak, harga tiket untuk konser semacam itu akan sangat mahal. Tapi juga karena ini para penggemar yang menghadiri konser Tuan Le sangat menantikan untuk melihatnya merilis lagu baru. Tidak ada yang menyangka Tuan Le akan benar-benar memiliki lagu baru di konser Shrek City. Dan sepertinya itu terkait dengan sejarah Akademi Shrek dan Sekte Tang. Itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Nyatanya, tidak ada penyanyi yang berani menulis lagu untuk Shrek. Ini adalah tanah suci dari seluruh federasi. Siapa yang berani mencemarkannya? Tapi Tuan Le melakukannya. Ini pasti akan menjadi topik hangat dan berita utama federasi. Dan setiap hadirin yang hadir akan menjadi saksi sejarah. Musik mulai diputar dan melodi lembut mengalir ke dalam hatinya seperti aliran. Lambat laun, musik menjadi lebih kuat dan fluktuasi energi seperti aliran yang meluas, berangsur-angsur berubah menjadi sungai sebelum akhirnya menyatu dengan laut. Lautan es, yang air matanya mengalir. Di tengah pelukan hangatmu, ada aroma samar. Dia bernyanyi dengan lembut di atrium kiri yang tandus. Bintang-bintang di sudut matanya menerangi ombak. Sinar matahari merah muda, yang jiwanya terbang. Tiba-tiba memukul dadaku, menyebabkan rasa sakit dan kesedihan. Saya berbaring di tempat tidur ganda dan sisi kanan saya terasa agak dingin. Pikiranku menari-nari, aku hanya tidak ingin melupakannya. Senja terang saat mereka melihat ke kejauhan. Malam itu damai dan ada desa kuno. Cahaya bulan membasahi mata mereka. Mereka memegang tangan hangat satu sama lain dan berjanji untuk saling melindungi. Di medan perang berwarna darah, dia melompat ke bahunya. Di aula abu-abu yang jauh, kami berdua sangat terluka. Hutannya putih, dan siapapun yang menyerahkan segalanya. Kerinduan itu seperti hati yang hancur, kebencian yang terkubur. Dia bergumam pelan seolah-olah dia sedang dalam mimpi. Saya akan membantu menyisir rambut Anda setiap hari, dengan emosi yang berkembang. Bila angin itu dingin menusuk tulang, dan tidak mungkin menghentikannya. Semua kekuatan meninggalkanku, aku khawatir kita tidak bisa bersama lagi. Petik 2. Lagu itu penuh dengan kesedihan, kerinduan, dan cinta yang tak ada habisnya. Seolah-olah itu menceritakan kisah cinta yang mengharukan dari zaman kuno yang menarik hati sanubari seseorang. Seluruh tempat menjadi sunyi sekali lagi saat semua orang mengingat melodi yang mengharukan itu. Sebagian besar orang yang duduk di barisan depan berasal dari Akademi Shrek dan eselon atas Sekte Tang. Pada saat ini, ada keheningan. Mereka sudah tahu tentang apa lagu itu. Lagu ini untuk memperingati cinta Dewa Laut, kata Tuan Le lembut sebelum membungkuk dalam-dalam. Wanita di tengah baris pertama tiba-tiba berdiri dan bertanya kepada Tuan Le, apa judul lagunya? Pada saat ini, Tuan Le menegakkan punggungnya. Lagu itu berjudul, Air Mata Dewa Laut. Wanita itu mengangguk dan berkata dengan serius, Akademi Shrek akan menerima hadiah ini dan begitu juga Sekte Tang. Seluruh tempat sunyi karena ketika wanita ini berbicara, semua orang menyadari bahwa mereka tidak dapat mengeluarkan suara. Di sisi lain, tidak ada petinggi dari Akademi Shrek dan Sekte Tang di baris pertama yang ragu. Terima kasih. Tuan Le mengangguk dan melambaikan tangan kepada hadirin sebelum pergi. Dibandingkan dengan Tuan Le yang berani menulis lagu untuk Shrek dan Sekte Tang, berita yang lebih eksplosif muncul. Akademi Shrek dan Sekte Tang benar-benar menerima hadiah ini. Ini berarti Akademi Shrek dan niat baik Sekte Tang terhadap Tuan Le berarti mereka mengakuinya. Tidak diragukan lagi, pengakuan ini akan mendorong Tuan Le lebih jauh ke puncak industri musik. Tuan Le, lagu ketujuhnya masih berlandaskan kesedihan, si Godsters. Setelah penindasan spiritual menghilang,
lapangan Raja Naga berubah menjadi lautan kegembiraan di saat berikutnya. Meski durasi konsernya masih sangat singkat, apa yang lebih seru dari mendengarkan lagu baru yang begitu menyenangkan? Ini adalah lagu baru Tuan Le. Dan itu adalah lagu baru yang diakui oleh Akademi Shrek dan Sekte Tang. Bos, apakah Tuan Le benar-benar pembangkit tenaga dewa? Tang Miao mengejar wanita bertopeng di barisan depan dan berbisik. Wanita itu meliriknya. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin menantangnya. Tang Miao sangat ingin mencobanya. Di depan gadis ini, dia seperti siswa sekolah dasar, dan bahkan ada kegembiraan di wajahnya. Jangan pergi jika kamu tidak ingin mati, kata wanita itu. Kemudian, dia mengambil langkah maju dan menghilang ke dalam malam. Sangat menakutkan. Apakah dia Raja Iblis atau apa? Tang Miao berdiri terpaku di tanah. Apakah kamu bodoh? Suara Wang Tianyu bergema di belakangnya. Bagaimana aku bodoh? Tang Miao berkata dengan kesal. Wang Tianyu berkata, tidak bisakah kamu mengatakannya? Orang itu mengenal Tuan Le ini, dan seharusnya cukup akrab dengannya. Kapan Anda melihat orang itu mengakui siapapun? Jika kita menghitung Old Yi, Tuan Le ini mungkin yang kedua. Percayai peringatannya, jangan cari masalah. Dengan mengatakan itu, dia mengambil langkah maju dan menghilang ke dalam kehampaan. Tang Miao berdiri di tempat yang sama dan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum pahit. Semakin banyak kalian mengatakan itu, semakin penasaran aku. Di area tempat duduk, mata Lan Xuanyu masih dipenuhi keterkejutan. Mendengarkan konser Merle secara keseluruhan adalah pesta untuk telinganya. Itu sangat menakjubkan. Paman Le benar-benar luar biasa. Dia merasa bahwa mulai saat ini dan seterusnya, dia benar-benar menjadi penggemar Tuan Le. Bab 648 saya tidak ingat. Tepat pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan seseorang menarik lengan bajunya. Ketika dia berbalik, dia melihat Bai Xiu-Xiu menariknya. Apa yang salah? Apakah Anda tergerak oleh lagunya? Lan Xuanyu tertawa. Bai Xiu-Xiu memiliki ekspresi yang aneh. Kamu, bisakah kamu membawaku menemui Tuan Le? Bukankah kamu cukup akrab dengannya? Lan Xuanyu terkejut. Kamu juga menjadi penggemar Paman Le. Tidak masalah. Dia harus mencari saya hari ini. Kembalilah ke asrama bersamaku, kalau begitu. Bai Xiu-Xiu mengangguk dengan lembut. Lan mungkin datang dari samping. Mengapa kamu ingin menculik Xiu-Xiu kami ke asramamu? Lan Xuanyu, ku beritahu, hati-hati. Anda tidak diizinkan menggertaknya. Lan Xuanyu berkata dengan kesal, kurasa aku tidak bisa mengalahkannya. Siapa yang menindas siapa? Itu benar. Lan mungkin terkekeh. Meninggalkan konser cukup lama karena terlalu banyak orang yang menghadiri konser. Setelah sekitar 1 jam, Lan Xuanyu membawa Bai Xiu-Xiu kembali ke asramanya. Ketika mereka kembali ke asrama, Lan Xuanyu menyadari bahwa ada yang salah dengan emosi Bai Xiu-Xiu. Dia terus menundukkan kepalanya seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Lan Xuanyu bertanya, Xiu-Xiu, kamu baik-baik saja? Bai Xiu-Xiu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kurasa aku pernah melihatnya sebelumnya. Saya kira demikian. Maksudmu Paman Le? Lan Xuanyu bertanya. Bai Xiu-Xiu mengangguk. Bukankah itu normal? Dia seorang idola. Saya rasa saya juga pernah melihatnya di televisi sebelumnya, kata Lan Xuanyu. Tidak, Bai Xiu-Xiu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti. Aku hanya ingin menanyakannya secara langsung. Dia harus datang nanti, kata Lan Xuanyu. Kami sudah menerima misi sore ini dan akan berangkat lusa. Bagaimana Anda beradaptasi dengan terobosan Anda? Bai Xiu-Xiu berkata, kurasa tidak buruk. Terima kasih kepada Demon Queen Senior yang membantuku. Aku menjadi terbiasa dengan cepat. Aku bisa pergi ke pertarungan yang sebenarnya sekarang. Lan Xuanyu berkata, kalau begitu panggil mungkin besok dan mari kita membiasakan diri dengan kemampuan baru kita bersama. Oh benar, Hui dan Yuge awalnya ingin menerobos hari ini, tapi aku harus menemui Paman Le malam ini dan tidak bisa berada di sisi mereka. Kami harus berangkat lagi lusa dan saya khawatir mereka tidak punya cukup waktu untuk menerobos. Jika mereka tidak bisa, kita akan membicarakannya saat kita kembali dari misi ini. Seharusnya tidak sulit untuk berhati-hati dengan misi level 3. Ini adalah misi wajib pertama kami, kata Bai Xiu-Xiu. Kamu juga harus berhati-hati. Ada begitu banyak orang di kelas. Saya pikir kita bisa berpisah dan berkoordinasi. Kalau tidak, akan merepotkan jika Anda memerintah lebih dari 30 orang. Lan Xuanyu mengangguk.
Aku juga mempertimbangkan ini. Setelah Anda dan mungkin menerobos, Anda akan dapat bertahan. Kami akan melihat bagaimana mendistribusikannya nanti. Yang utama masih situasi di planet Sumber Naga. Saya sudah melamar informasi setelah menerima misi hari ini. Mereka mengatakan bahwa informasi akan diberikan kepada kami saat kami menaiki pesawat ruang angkasa menuju planet Sumber Naga, dan saya harus mempelajarinya dengan cermat di jalan. Saya hanya berharap naga tipe naga itu benar-benar memiliki garis keturunan naga dalam jumlah tertentu dan dapat dipengaruhi oleh saya dan Fatikian. Dengan begitu, misi akan jauh lebih mudah. Siapa tahu, mungkin ada keuntungan tambahan. Saat mereka berbicara, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat tangga. Dia melihat Tuan Le, yang telah berganti pakaian santai, berjalan sambil tersenyum. Paman Le, seru Lan Xuanyu dengan penuh semangat dan dengan cepat berjalan mendekat. Tuan Le tersenyum. Aku sudah membuatmu khawatir. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Lan Xuanyu bertanya, apa yang terjadi padamu hari ini? Apa kau tiba-tiba merasa tidak enak badan? Dia tahu bahwa Tuan Le sangat kuat. Adegan dia menghancurkan kapal perang dengan tangan kosong masih tertanam kuat di hatinya. Tuan Le berkata, saya telah kehilangan beberapa ingatan masa lalu saya, dan saya belum dapat mengingatnya. Setiap kali saya mencoba mengingatnya, saya sakit kepala. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat aku melihat patung itu di Dragon King Square hari ini, sepertinya mengingatkanku akan sesuatu dan membuatku pusing. Syukurlah, Anda datang dan dengan Anda di sana, sepertinya sangat membantu meredakan emosi saya. Kalau tidak, konser hari ini mungkin benar-benar terpengaruh. Lan Xuanyu menghela nafas lega dan berkata, senang kamu baik-baik saja. Paman Le, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Xiu Xiu, Bai Xiu Xiu, teman sekelasku. Bai Xiu Xiu berdiri di belakang Lan Xuanyu. Dia secara alami mendengar percakapan antara Lan Xuanyu dan Tuan Le. Kamu, apakah kamu mengenaliku? Bai Xiu Xiu memeriksa Tuan Le. Tang Le menatapnya dan menaksirnya sebelum menggelengkan kepalanya dengan bingung. Ini pertemuan pertama kita, kan, gadis kecil? Bai Xiu Xiu berkata dengan cemas, di laut. Di laut, hiu, apakah kamu ingat? Hiu putih besar. Tang Le tertegun. Dia berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Aku tidak benar-benar tahu apa yang kamu bicarakan. Saya telah kehilangan banyak kenangan masa lalu saya. Anda tahu saya. Bai Xiu Xiu juga terkejut. Mungkinkah ini bukan orang dalam ingatannya? Ya, dia sedikit berbeda dari orang itu. Bahkan temperamennya tampak berbeda. Tapi mereka benar-benar mirip. Mereka terlalu mirip. Lan Xuanyu memandang Tang Le dan kemudian ke Bai Xiu Xiu. Xiu Xiu, apakah Paman Le terlihat seperti seseorang yang kamu kenal? Apa hubungannya denganmu? Bai Xiu Xiu menunduk dan berkata, dermawan. Lan Xuanyu tertawa. Maka itu tidak masalah, asalkan kamu bukan musuh. Paman Le tidak bisa mengingat masa lalunya, itu akan membuatnya sakit kepala. Mungkin Anda mengenalnya, atau mungkin tidak. Itu semua di masa lalu. Bahkan jika Paman Le adalah dermawanmu, dia tidak akan membiarkanmu membalas kebaikannya. Bai Xiu Xiu mengangkat kepalanya lagi dan menatap Tuan Le dengan serius. Tang Le hanya tersenyum padanya tapi matanya masih kosong. Dia benar-benar tidak memiliki ingatan tentang gadis ini. Setelah beberapa lama, Bai Xiu Xiu berkata, mungkin saya salah orang. Xuanyu, aku akan kembali dulu. Baiklah, sampai jumpa besok. Lan Xuanyu mengirim Bai Xiu Xiu keluar sebelum kembali menghadap Tuan Le. Tuan Le menatapnya sambil tersenyum dan berkata, dia bukan teman sekelas biasa, kan? Dia cukup cantik, auranya stabil dan kekuatannya lumayan. Lan Xuanyu terkekeh dan berkata, dia mungkin pacar masa depanku. Ketika saya menjadi dewasa, saya akan bekerja keras. Tuan Le tertawa, kamu mempersiapkan dirimu terlebih dahulu. Itu cukup baik. Xuanyu kami sangat tampan, pasti ada banyak gadis yang menyukaimu. Lan Xuanyu tertawa, Paman Le, kenapa aku merasa kamu memuji dirimu sendiri? Gadis-gadis yang menyukaimu mungkin ada di seluruh federasi. Atau lebih tepatnya, berapa banyak gadis di seluruh federasi yang menyukaimu? Tapi aku belum pernah mendengar tentang skandalmu. Katakan dengan tenang, apakah kamu punya pacar? Tuan Le tertegun. Tidak, Lan Xuanyu berkata, mengapa tidak? Anda dapat memilikinya, bukan? Senang rasanya punya pacar yang bisa menemanimu. Tapi apakah selebritas dilarang berkencan?
Tuan Le menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah memikirkan hal ini. Sosok Le Qingling secara alami muncul di benaknya. Dia tidak bodoh, dan dia tidak tahu berapa kali Le Qingling mengisyaratkan kepadanya. Tapi untuk beberapa alasan, dia tidak memiliki perasaan seperti itu terhadap Le Qingling. Saat itu, Le Qingling menyelamatkannya dari laut dan membawanya pulang. Baginya, Le Qingling seperti adik perempuan, seperti keluarga. Tapi dia tidak bisa menjadi kekasihnya. Bukannya dia tidak mempertimbangkan untuk mencoba, tetapi setiap kali ini terjadi, dia akan menyadari bahwa hatinya terisi penuh tanpa celah. Dia tidak tahu apa yang ada di hatinya, tetapi dia tidak bisa memiliki perasaan seperti itu terhadap Le Qingling. Namun demikian, Le Qingling tidak memilih untuk meninggalkannya atau jatuh cinta dengan orang lain. Dia hanya mengikutinya tanpa penyesalan dan menjadi manajernya. Bab 649 Penempaan Roh. Pada saat ini, mendengar Lan Xuanyu menyebutkan topik ini, Tang Le bertanya-tanya apakah dia benar-benar harus mencari pacar. Dia mungkin sudah tidak muda lagi. Bahkan jika dia baru berusia 20 tahun ketika Le Qingling menyelamatkannya, setelah bertahun-tahun, dia seharusnya berusia 30-an. Biarkan aku melihat penempaanmu. Tuan Le tersenyum. Baiklah. Lan Xuanyu setuju dan membawa Tuan Le ke ruang meditasinya sendiri. Salah satu sudut ruang meditasi telah diubah menjadi ruang tempat karena hanya tempat ini yang memiliki peralatan kedap suara dan tidak akan mempengaruhi orang lain. Juga, energi di ruang meditasi adalah yang paling melimpah. Lan Xuanyu telah menyelesaikan modifikasi ini 2 tahun lalu untuk menghemat waktu di jalan. Oleh karena itu, ruang meditasinya tidak lagi serapi dulu dan berantakan. Dia dengan terampil mengkalsinasi logam melalui meja tempa dan mengeluarkan palu tempanya. Dia kemudian mengeluarkan sepotong logam langka dan mulai menempa. Penempaan Lan Xuanyu sangat stabil, dan setiap serangan kuat dan stabil. Dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun kekuatan dan menggunakan semuanya pada logam yang dia tempa. Logam langka itu secara bertahap menyusut di bawah palunya dan dia hanya membutuhkan beberapa menit untuk menyelesaikan 100 perbaikan. Kecepatan penempaannya tidak terlalu cepat, tapi sangat stabil. Ketika dia menyelesaikan Thousand Refinements, sebuah cahaya yang tingginya lebih dari 3 meter melonjak ke langit. Tuan Le hanya bisa menganggukkan kepalanya. Metode penempaan Lan Xuanyu memiliki tingkat keberhasilan tertinggi karena dia sangat fokus dengan setiap serangan. Kekuatan spiritualnya yang kuat adalah alasan tingkat keberhasilannya yang tinggi. Kendali atas kekuatannya sendiri selalu sempurna. Dalam penempaan berikutnya, Lan Xuanyu menjadi lebih serius. Dia melepaskan auranya dan fluktuasi garis keturunannya menjadi lebih kuat. Dengan setiap serangan, raungan naga yang lemah akan dilepaskan dari tubuhnya, mengguncang segala sesuatu di sekitarnya. Aura garis keturunannya terus meresap ke dalam logam selama proses penempaan, menyebabkan suara dentang logam berubah secara bertahap. Irama ritmis mulai muncul saat Lan Xuanyu melakukan teknik Disorder Splitting Wind Hammer pada jarak yang lebih kecil. Penempaan bukan tentang memiliki kekuatan yang lebih besar, tetapi kekuatan yang lebih cocok, lebih baik. Tuan Le pernah mengajarinya bahwa selama proses penempaan, dia harus mendengarkan suara logam. Suara ini akan memberitahu dia apa yang diinginkan logam itu. Dia harus memahami perubahan yang dihasilkan oleh logam dalam proses penempaan. Ketika seorang pandai besi benar-benar dapat berkomunikasi dengan logam, logam tersebut akan diberi kehidupan. Thousand Refinements Soul Forging hanyalah permulaan. Penempaan roh menciptakan kehidupan, dan itu adalah jenis penempaan yang lebih mendalam. Alasan mengapa tingkat keberhasilan Spirit Forging sangat rendah adalah karena selama proses penempaan, logam tersebut akan benar-benar terasa hidup dan bukan lagi benda mati. Dan penempaan jiwa lebih mengandalkan kekuatan spiritual, menggunakan kekuatan spiritual untuk memandu penempaan dan kemudian logam untuk mendapatkan kecerdasan. Ketika seseorang mencapai tingkat yang lebih tinggi, Divine Forging, semuanya akan berbeda lagi. Setiap bagian dari logam Divine Forget adalah bentuk kehidupan yang lengkap. Tuan Le telah memberitahu Lan Xuanyu terakhir kali dia berada di sini bahwa ketika dia dapat menyelesaikan penempaan roh dengan sempurna, menerobos ke penempaan jiwa tidak akan sulit karena kekuatan spiritualnya sangat kuat dan memiliki fondasi yang sangat kuat. Setelah setahun, tingkat keberhasilan Lan Xuanyu untuk Spirit Forging sudah sangat tinggi. Kali ini, Tuan Le datang untuk melihat apakah dia bisa mencoba Soul Forging lagi. Logam Spirit Forget adalah bahan terbaik untuk armor pertempuran dua kata secara teori.
Itu juga bisa digunakan untuk membuat armor pertempuran 3 kata, dan logam Soul Forget dapat digunakan untuk membuat armor pertempuran 4 kata. Mereka juga logam yang paling optimal untuk armor pertempuran 3 kata. Pandai besi yang bisa menyelesaikan penyempurnaan jiwa akan menjadi Grandmaster di dunia penempaan, dan pandai besi yang bisa menyelesaikan penyempurnaan ilahi adalah pengrajin ilahi. Armor pertempuran yang benar-benar bisa dibuat sebenarnya masih armor pertempuran 4 kata sampai sekarang. Adapun armor pertempuran 5 kata atau bahkan armor pertempuran 6 kata yang legendaris, itu bukan lagi masalah membuatnya, tetapi menjadi bagian dari tubuh Master Jiwa membutuhkan makanan dari Divine Sense dan kekuatan ilahi seseorang untuk berkembang dan tidak buat mereka. Hanya dewa yang bisa memelihara mereka. Tuan Le berdiri di samping dan memandangi tempalan Suanyu, senyum muncul di wajahnya dari waktu ke waktu. Lan Suanyu tidak hanya berbakat, tetapi dia juga menemukan ritme penempaannya sendiri. Dan ritme penempaannya berbeda dari Merle. Kecepatan tempa Tuan Le cepat. Tentu saja, di ranah penempaannya, itu bukan lagi kecepatan biasa. Itu mencakup segalanya dan dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin. Di sisi lain, Lan Suanyu telah memilih jalan yang mantap. Setiap serangan tampaknya telah melalui pertimbangan yang cermat. Itu tidak cepat, tetapi memiliki ritmenya sendiri. Dengan ritme yang stabil, tingkat keberhasilan penempaannya akan meningkat pesat. Dia terus memberi dirinya lebih banyak waktu untuk berpikir dan merasakan perubahan pada logam. Dengan cara ini, kecepatan penempaannya mungkin lebih lambat, tetapi pertumbuhannya akan jauh lebih cepat. Nyatanya, Lan Suanyu berusia hampir 12 tahun ketika dia mulai belajar menempa dan itu tidak dianggap dini. Dia dapat mencapai level ini hanya dalam beberapa tahun, dan itu terkait dengan bakatnya dan bimbingan Tuan Le, tetapi juga lebih penting karena dia telah menemukan metode yang tepat. Lagi pula, Tuan Le tidak sering datang, tidak seperti Nana yang membimbing kultivasinya sebulan sekali. Biasanya, Lan Suanyu hanya akan bertemu Tuan Le setahun sekali dan dia akan memberinya bimbingan yang cukup sampai waktu berikutnya. Namun di tahun berikutnya, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menjelajah. Cahaya spiritual samar berangsur-angsur muncul, dan kecepatan Lan Suanyu menjadi lebih lambat, tetapi kekuatan setiap palu meningkat. Aura samar dari garis keturunan Dewa Naga mengelilingi tubuhnya dan berfluktuasi. Itu samar-samar mengebor ke dalam logam dan diam-diam mengubah keadaan logam. Logam itu mulai mengeluarkan suara mendengung samar seolah-olah ada sesuatu yang akan terbangun di dalam. Saat ini, kondisi Lan Suanyu sudah mencapai puncaknya. Tingkat keberhasilannya untuk penempaan roh sudah sangat tinggi. Dia baru saja menembus keempat cincin baru-baru ini dan kekuatan jiwa, spiritual, dan garis keturunannya semuanya telah meningkat, memungkinkan kendalinya atas penempaan menjadi lebih kuat. Selanjutnya, dia menempa di depan Tuan Le. Akhirnya palu jatuh dan palu tempa melambung tinggi. Logam di depannya tiba-tiba mengeluarkan raungan naga, dan raungan naga yang rendah berangsur-angsur menjadi lebih keras. Permukaan logam memancarkan cahaya yang kuat. Seekor naga emas kecil samar-samar terlihat saat berputar di sekitarnya, memancarkan lingkaran cahaya samar. Kesuksesan, penciptaan kehidupan penempaan roh. Sejak saat itu, potongan logam ini sudah memiliki kehidupannya sendiri, dan dipenuhi dengan aura garis keturunan Lan Suanyu. Sepotong logam Spirit Forget seperti ini bisa dijual untuk lambang ungu di Exchange Center, dan ada lebih banyak penawaran daripada persediaan. Oleh karena itu, sejak Lan Suanyu menjadi ahli dalam menempa, dia tidak pernah kekurangan lambang, bahkan setelah memberikan begitu banyak lambang kepada gurunya untuk menciptakan Mesya sayap langit untuknya dan keenam rekannya. Pada saat itu, apa yang dia berikan kepada Tang Zhenhua tidak cukup, dan dia harus menebusnya beberapa kali lagi sebelum dia dapat menyelesaikan pembuatan Mesya Skywing. Meskipun itu hanya Mesya ungu, dia mencari kesempurnaan dan disesuaikan sepenuhnya untuk semua orang. Tuan Le tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Penempaan roh Anda selesai dan Anda dapat dianggap sebagai pandai besi peringkat 6. Tingkat keberhasilan Anda sangat tinggi dan kualitasnya sangat baik. Untuk dapat membuat Tuan Le mengatakan bahwa kualitas penempaannya sangat bagus, itu benar-benar luar biasa." Lan Suanyu segera bertanya dengan penuh semangat, "Paman Le, bisakah aku mulai mencoba Soul Forging?" Spirit Forging adalah sepotong logam yang bisa dijual untuk lambang ungu. Tapi bagaimana jika itu adalah Soul Forget? Itu adalah level yang sama sekali berbeda, dan bukan tidak mungkin untuk mendapatkan lambang hitam di masa depan.
Dia mendengar bahwa ada banyak tulang jiwa yang bisa ditukar di pusat pertukaran pengadilan dalam. Itu ditinggalkan oleh generasi leluhur Shrek. Berbeda dari cincin jiwa yang akan hilang dengan kematian Master Jiwa, tulang jiwa tidak. Mereka bisa tertinggal, dan ini juga alasan mengapa harganya sangat mahal. Juga, bahkan setelah penelitian yang tak terhitung jumlahnya oleh Pagoda Roh, mereka masih tidak dapat mengembangkan tulang jiwa buatan manusia. Semua tulang jiwa pasti diproduksi oleh makhluk jiwa yang kuat. Bab 650 Penempaan Sekering. Selain monster jiwa 100.000 tahun yang pasti akan menghasilkan tulang jiwa, itu sudah tidak buruk jika monster jiwa biasa memiliki peluang 1 dari 10.000 untuk menghasilkan 1. Seorang master jiwa dapat memadukan paling banyak 6 tulang jiwa, termasuk tengkorak, batang tubuh, dan keempat anggota badan. Sampai saat ini, selain Liu Feng yang memiliki tulang lengan kanan, tidak ada orang lain yang memiliki tulang jiwa. Itu hanya karena mereka terlalu berharga. Lan Xuanyu juga tidak ingin memadukan tulang jiwa biasa. Tuan Le tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu seharusnya tidak mempelajari Soul Refinement sekarang. Anda harus melangkah lebih jauh pada Spirit Refinement. Pemurnian roh satu jenis logam hanyalah permulaan. Jika Anda terus seperti ini, Soul Refinement mungkin akan menjadi akhir Anda. Bahkan jika Anda dapat menyelesaikan pemurnian ilahi di masa depan, itu hanya akan menjadi pemurnian ilahi biasa. Anda tidak akan bisa menempa logam suci yang benar-benar kuat. Yang ingin saya ajarkan hari ini adalah bagaimana memadukan berbagai jenis logam menjadi satu dan mempertahankan karakteristik masing-masing logam. Bahkan mungkin metode penempaan yang disublimasikan. Menyelesaikan Fuse Forging ini di level Spirit Refinement adalah hal terpenting yang harus kamu pelajari dalam menempa. Ini akan memakan waktu lebih lama dan akan menghabiskan banyak logam Spirit Forgot, tetapi dengan tingkat keberhasilanmu saat ini, itu sudah cukup. Saat Anda memiliki armor pertempuran 2 kata, Anda harus memadukan jenis logam kedua ke dalamnya. Dan semakin banyak jenis logam yang Anda gabungkan, semakin kuat battle armor Anda nantinya. Fuse penempaan. Lan Xuanyu jelas tahu apa ini. Dia bukan lagi pemuda bodoh yang baru saja mulai menempa. Itu benar. Bagaimana dia bisa lupa tentang Fuse Forging? Paman Le, berapa banyak jenis logam yang bisa disatukan? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Le berkata, dari perspektif penempaan murni, 7 jenis logam tampaknya menjadi batasnya. Tetapi jika seseorang dapat mencapai tingkat lain dan melepaskan diri dari ruang lingkup penempaan biasa dan menempa dengan Divine Sense, mungkin ada 9 jenis juga. 9 adalah angka ekstrim, tapi kualitas logam yang dibutuhkan akan sangat tinggi. Paling tidak, saya belum pernah melihat logam yang bisa digunakan sebagai tipe ke-8 dan ke-9. Atau mungkin, pemikiranku tidak benar, itu seharusnya bukan logam biasa. Lan Xuanyu menatap Tuan Le dengan mulut ternganga karena dia telah membaca buku dan informasi kuno yang relevan. Dalam ingatannya, siapapun yang bisa menyelesaikan 4 jenis penempaan paduan sudah dilulukan sebagai dewa. Tapi Paman Le berkata bahwa dia bisa memadukan 7 jenis. Paman Le, bisakah kamu memadukan 7 jenis logam? Lan Xuanyu bertanya. Tuan Le tersenyum dan berkata, saya sudah lama tidak mencobanya. Tetapi jika logamnya cocok, itu akan baik-baik saja. Saya tampaknya sangat ahli dalam Fuse Forging. Meskipun saya tidak mengingatnya dengan jelas, itu seharusnya baik-baik saja. Beri aku 2 jenis logam, apa saja. Baiklah. Lan Xuanyu dengan cepat mengeluarkan 2 logam dan meletakkannya di depan Tuan Le. Perak berat dan mitril, kedua logam ini memiliki karakteristik yang mirip. Tuan Le mengambil sepasang palu tempa dari tangan Lan Xuanyu. Setelah merenung sejenak, dia berkata, sudah waktunya sepasang palu tempa Anda berevolusi. Saya akan mengajari Anda Fuse Forging hari ini, jadi saya akan memalsukannya untuk Anda lagi. Perhatikan baik-baik. Saat dia berbicara, Tuan Le tidak mengkalsinasi kedua logam itu. Sebaliknya, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk api kemasan. Dia hanya menyapu heavy silver dan mithril, dan kedua logam itu langsung berubah menjadi merah. Kedua palu itu jatuh bersamaan secepat kilat. Lan Xuanyu memperhatikan dengan seksama dari samping. Meski gerakan Tuan Le sangat cepat, saat kedua palu mendarat di logam, Tuan Le tetap tampil anggun dan tenang. Sial, sial. 2 ledakan keras bergema. Pada saat berikutnya, kedua keping logam itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan masing-masing memiliki panjang cahaya lebih dari 3 meter. Satu serangan,
1000 perbaikan. Pada saat ini, Lan Xuanyu merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri dan matanya benar-benar kosong. Tingkat penempaan apa ini? Hanya satu serangan dan dia benar-benar menyelesaikan 1000 penyempurnaan, dan itu jelas melampaui standar 1000 penyempurnaan biasa kelas 1. Raungan naga samar datang dari tubuh Tuan Le saat lapisan sisik berbentuk berlian emas muncul di permukaan tangannya. Melihat skala ini, Lan Xuanyu tertegun. Itu sebenarnya sangat mirip dengan timbangan di tangan kanannya, tetapi timbangan di tangan Tuan Le jelas lebih padat dan lebih berat. Ada juga aura ganas yang secara alami keluar dari tubuhnya, dan itu berkali-kali lebih kuat dari aura Lan Xuanyu. Aura ganas ini hanya bertahan sesaat sebelum palu Tuan Le mendarat sekali lagi. Dengan raungan naga rendah, kedua logam itu bergetar hebat. Seekor naga emas muncul dari masing-masing dari mereka dan naga emas itu mengebor logam. Logam itu menyusut dengan cepat, tetapi cahaya di tubuhnya menjadi lebih terang. Satu serangan untuk menciptakan kehidupan, Spirit Forging selesai. Jika ada yang memberitahu Lan Xuanyu bahwa seseorang dapat melakukan Thousand Refine dalam satu serangan dan Spirit Refine dalam serangan lain, Lan Xuanyu tidak akan pernah mempercayainya. Atau jika dia memberitahu orang lain, tidak ada yang akan mempercayainya juga. Namun, kebenaran ada tepat di depan mata mereka. Penempaan roh dari kedua logam selesai dalam waktu singkat. Pergelangan tangan Tuan Le sedikit gemetar. Itu berbeda dari palu ganas dari sebelumnya. Ketika kedua logam selesai, palu tempa di tangannya telah berubah menjadi ilusi dan dia mengetuknya dengan ringan. Kedua logam segera saling menempel dan aliran udara emas samar beredar di antara mereka. Orang bisa melihat bahwa bayangan berbentuk naga yang awalnya mengelilingi kedua sisi logam sebenarnya mulai menyatu, berubah menjadi naga emas yang lebih besar. Kedua logam itu menyatu bersama di bawah pukulannya yang terus-menerus. Fusi itu bukan hanya tentang logam itu sendiri, tetapi juga energi kehidupan dari logam-logam ini. Lan Xuanyu menahan napas. Dia tahu bahwa ini adalah proses Fuse Forging dan yang ingin dia pelajari adalah persis seperti ini. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya dan dapat dengan jelas merasakan setiap detail dari penempaan Tuan Le. Segera, dia menyadari bahwa fusi logam itu sendiri bukanlah tugas yang sulit. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, itu sangat mungkin. Kuncinya adalah perpaduan aura kehidupan antara logam dan bagaimana menjaga penyatuan perasaan mereka selama fusi. Penyatuan karakteristik tanpa kehilangannya adalah yang paling penting. Kecepatan tempat Tuan Le sangat cepat, tetapi di dunia spiritual Lan Xuanyu, semuanya tampak melambat dan setiap detail tertanam dalam di hatinya. Dia tahu bahwa Paman Le mengajarinya melalui kekuatan spiritualnya dan dengan cepat menghafalnya. Akhirnya, kedua logam itu benar-benar bergabung menjadi satu. Kilaunya tiba-tiba berubah dan seluruh logam menjadi jernih dengan tekstur transparan. Seekor naga emas kecil mengelilinginya dan fluktuasi energi yang dipancarkannya jelas berbeda. Fuse Forging telah selesai. Namun, Tuan Le tidak berhenti. Palu tempa di tangannya meninggalkan serangkaian bayangan saat dia terus menyerang ke atas. Tidak hanya itu, dua sinar cahaya yang seperti kilat dingin keluar dari matanya dan menyinari logam. Lan Xuanyu hanya merasa bahwa Paman Le di depannya tiba-tiba menjadi sangat tinggi seperti lautan luas, sementara kekuatan spiritualnya, yang telah mencapai alam spirit abis, hanyalah setetes air di lautan luas. Sejumlah besar kekuatan spiritual menyertai penempaan dan dengan ganas menyapu potongan logam itu. Kehidupan yang baru saja diciptakan dengan cepat tumbuh dan diperkuat, secara bertahap memiliki gelombangnya sendiri. Raungan naga menjadi lebih kuat, dan seluruh logam menanggapi napas Tuan Le. Setiap serangan tidak membawa kekuatan tetapi kekuatan spiritual. Ini adalah penempaan jiwa. Lan Xuanyu segera mengerti apa yang dilakukan Paman Le. Dia sedang melakukan Soul Refinement. Dan itu adalah Soul Refinement tepat setelah Fuse Forging. Potongan paduan itu berangsur-angsur menjadi lunak, seolah-olah telah berubah menjadi cair dan terus berubah bentuk untuk menerima palu.